Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullahi, sesungguhnya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, man, barang siapa, qala, yang mengatakan, hina yasma'u, ketika mendengar an-nida'a, azan, Allahumma, ya Allah, Rabba hadhihi da'wati tammah, yakni panggilan sempurna dari Tuhanmu, wassalatil qaimah, dan mendirikan salat, ati, berikanlah Muhammadan, Muhammad, al wasilata, wasilah, wal fadilata, dan fadilah, wab'athu, dan bangkitkanlah dia maqaman, kepada suatu tempat, mahmudan, yang terpuji, alladzi, yang wa'attah, yang telah engkau janjikan, halas, maka berhak lahu, untuknya, syafaati, yakni syafaat dariku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Akhraja, mengeluarkan hu, akan hadis, al-arba'atu, imam 4. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mendengar azan kemudian mengikuti lafaz-lafaz azan, lalu setelah azan selesai, laka dia berdoa, Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqamam mahmudah. Maka orang yang mengucapkan atau berdoa setelah azan, dia berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira panjenengan Pak, kalau habis dengar azan membaca doa ini atau tidak? Lali Pak. Lali. Maka ada salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Nabi, untuk mendapatkan payung dari Nabi, yakni membaca doa setelah azan. Kemudian selain itu memperbanyak sholawat. Jadi duduk-duduk santai-santai sambil sholawat kepada Nabi. Atau
panjenengan ketika di hari Jumat kemarin, nah itu juga untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Sebab apa? Besok kalau pada hari kiamat Pak, kita tidak bisa membayangkan seperti apa beratnya, seperti apa riuhnya. Dan kalau dikatakan bahwa matahari aja sejengkal dari kepala, kemudian betapa panasnya itu, betapa menakutkannya hari itu. Namun kalau kita mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan syafaat Rasul, insya Allah ada payungnya, ada tutup-tutupnya, sehingga tenang-tenang saja saat menghadapi hari pembalasan, hari perhitungan yang luar biasa. Oleh karenanya, jangan berharap-harap mendapatkan syafaat dari Nabi kalau tidak pernah bersolawat kepadanya. Jangan berharap-harap mendapatkan syafaat dari Nabi kalau tidak berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, selalu Pak, dalam khutbah Jumat biasanya khatib mengatakan wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah saja beserta para malaikat itu begitu hebat untuk bersalawat kepada Nabi, apalagi kita seorang manusia yang tentu sangat sekali membutuhkan bantuan dari Nabi. Maka perbanyaklah salawat, perbanyaklah berzikir kepada Allah, dan apa yang menjadi poin-poin untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, ya berusaha kita untuk lakukan. Umpama Pak, saya nggak hafal Pak doanya, ya dibaca. Ya dibaca. Wong sekarang kita nggak lepas dari handphone, maka boleh silahkan handphonenya dibuka untuk membaca doa setelah azan. Babus surutus salah. Bab syarat-syarat salat. Ternyata untuk bab azan telah ditutup di bagian doa setelah azan. Maka sekarang kita masuk ke dalam bab syarat-syarat salat. Apa saja sih hadis-hadis yang terkandung di dalamnya? Mari kita baca. An Aliyin dari Ali ibni Talqin bin Talqin radhiyallahu anhu qala berkata, qala bersabda Rasulullah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, idza fasam, apabila keluar angin, ahadukum salah satu kamu semua, fis sholati di waktu menjalankan sholat, fal yang sorif maka hendaklah keluar dari sholat, wal yatawaddau dan hendaklah berwudu, wal yu'idis sholati dan mengulangi sholat yang telah dilakukan. Rawa meriwayatkan akan hadis al-khamsatu imam 5. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang itu sedang menjalankan ibadah sholat, lalu di tengah-tengah salat dia mengeluarkan angin. Berarti apa Pak? Ngentut ya. Nah, jadi dia ngentut mengeluarkan angin. Maka kata Nabi, segeralah untuk keluar dari salat. Artinya salatnya batal. Kemudian falyatawadda,
lalu berwudulah, ambillah air wudhu. Setelah itu ulangi sholatnya. Contoh yang pertama, seseorang ini sedang sholat duhur, Pak. Sholat duhur, kemudian di rakaat yang ketiga, setelah duduk, dia berdiri menuju rakaat ketiga. Lah kok ternyata bau sate gulai kambing. Nah, ternyata habis walimah. Nah, dia sholat ternyata ngentut. Nah, maka dia harus membatalkan sholatnya dan memang sholatnya batal. Kemudian langsung untuk ambil air wudhu kembali, lalu dia ulangi sholatnya. Dari mana? Dari rakaat pertama. Jadi jangan merasa ketika tadi saya sudah sholat 2 rakaat, sehingga sekarang saya cukup nambah 2 rakaat. Jadi tidak seperti itu. Artinya harus diulang dari 0 lagi. Jadi kalau walaupun tadi sudah dapat 2 rakaat, maka dia harus mengulang dari rakaat pertama. Pak, kalau sudah dapat 3 rakaat, sama harus ngulang dari awal. Pak, sudah dapat 4 rakaat. Lah kok ketika tahiyat akhir belum sampai salam ngecus, Pak. Cus, ngentut. Maka tetap harus mengulang dari rakaat pertama. Jadi tidak ada diskon. Panjenengan harus wudhu, kemudian sholatlah lagi. Ada cara, Pak, ada cara. Jadi ketika umpama sudah di rakaat akhir, kemudian mau salam, Pak, cukup ada ulama mengatakan jenengan salam 1 kali saja. Jadi ketika salam noleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dut gitu. Tidak apa-apa, itu salatnya sudah masuk atau sudah selesai. Tapi kalau jenengan teruskan salam kedua, Pak, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kiri assalamualaikum dut, nah berarti gagal. Jadi harus ngulang dari awal lagi. Jadi patokannya bisa untuk diambil 1 kali salam pas noleh salam pertama. Jadi tidak perlu lagi untuk menambahkan salam kedua. Kemudian semisal contoh yang kedua, seseorang ini salat berjamaah. Katakanlah subuh 2 rakaat. Kemudian datang sholat, lah kok di 1 rakaat dia ngentut, Pak. Ces. Nah, ketika ngentut maka dia harus keluar dari sholatnya. Jangan sampai tetap karena merasa isin, karena merasa di shaf pertama dia tenang-tenang saja, nggak rame-rame, padahal bau duriannya kesana kemari. Karena habis makan durian, Pak ya. Nah, habis makan durian. Kemudian lah kok diteruskan sholatnya sampai selesai. Maka itu tidak bisa, Pak. Sholatnya tetap batal. Jadi mau tidak mau dia harus berhenti. Jikalau memang ada jalan, Pak, ada jalan untuk bisa mengambil air wudhu, maka dia harus keluar untuk mengambil air wudhu. Lantas dia balik untuk sholatlah lagi. Sama, jangan merasa, tadi saya dapat 1 rakaat, berarti saya cuma meneruskan untuk 1 rakaat setelahnya. Tidak. Karena imam sudah di rakaat akhir, dia mengikuti jadi masbuk, Pak. Jadi masbuk, maka dia pun harus menambah utuh, yakni 2 rakaat. Jadi tidak ada diskon di dalam salat. Karena sudah ada ketentuan pasti yang sudah Allah sampaikan.
Makanya beberapa masjid-masjid itu pintunya banyak Pak ya. Jadi ada pintu untuk shaf pertama bisa dibuka, shaf ketiga, empat atau berapa bisa dibuka dan seterusnya bisa dibuka. Mungkin itu menjadi jalan bagi mereka yang berhadas. Ya, jadi apa yang berngentut kemudian dia harus untuk wudhu dan seterusnya. Wa an Aisyata, dan dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, la yakbalu, tidak menerima Allah salatal haidi, salatnya orang yang haid, illa bihimarin, kecuali dengan kerudung. Rawa, meriwayatkan hu akan hadis al-khamsatu, imam 5. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi pernah menyampaikan tidaklah diterima oleh Allah salatnya perempuan yang haid kecuali menggunakan kerudung. Nah, gimana maksudnya Pak? Ternyata setelah saya cari-cari Pak, yang dimaksud haid di sini bukan perempuan yang lagi benar-benar mengalami haid. Karena sudah jelas bahwa di hadis-hadis sebelumnya berbicara tentang haid, wanita haid itu dilarang untuk salat. Lantas apa yang dimaksud haid di sini? Yang dimaksud haid di sini adalah seorang perempuan yang sudah balik. Jadi perempuan yang sudah balik itu ditandai dengan haid. Kalau laki-laki ditandai dengan apa Pak? Mimpi kesemsem Pak ya. Mimpi kesemsem alias mimpi basah, entah apa yang basah. Nah, maka perempuan yang sudah masuk balik Pak, maka sudah haid, dia dikatakan balik dan dia terkena hukum-hukum bahwa segala sesuatu yang dia lakukan pasti akan berpotensi mendapatkan hukum, baik itu pahala maupun dosa. Contoh, jika dulu Pak, zaman saya, perempuan haid itu rata-rata masuk usia SMP. Apalagi kalau laki-lakinya SMA baru balik. Ditandai dengan beberapa hal. Nah, untuk saat ini panjenengan harus bisa perhatikan kalau anak panjenengan perempuan usia SD lah kok sudah haid Pak. Sudah haid, maka dia sudah dikatakan balik. Dan balik itu sudah mendapatkan taklif atau mendapatkan beban berpotensi pahala dan berpotensi dosa. Kalau dia tidak sholat ya dia dapat dosa. Kalau dia sholat berarti dia dapat pahala. Makanya sebagai orang tua harus benar-benar diperhatikan. Jangan merasa, wah anak saya masih kecil, jadi tidak usah sholat, nanti dosa dan masih ditanggung oleh orang tua. Tidak, kecuali kalau dia benar-benar belum haid. Tapi kalau udah haid, maka semua potensi itu masuk kepada dia. Jadi segerakan kalau anaknya sudah haid untuk sholatnya, untuk melakukan amal-amal yang lain harus dijaga. Nah, dalam konteks ini Nabi mengatakan kalau perempuan yang haid atau perempuan ini sudah balik dan dia harus melaksanakan sholat,
maka dia wajib untuk menggunakan kerudung. Ngerti ya? Jadi wajib untuk menggunakan kerudung. Karena apa? Menutupi bagian kepala. Nah, kerudung di sini ulama mengatakan jadi bagian kepala ditutup, bagian leher ditutup, kemudian bagian dada juga tertutup. Jadi tidak hanya berhenti dari leher saja, Pak. Kemudian dadanya terbuka, tidak. Namun kerudung yang dimaksud adalah menutupi seluruh bagian kepala, rambut, leher, kemudian sampai dada. Nah, ini jadi jangan karena mengikuti tren kudung-kudung terbaru, nah, kemudian menggunakan kudung-kudung itu. Padahal layaknya kudung yang dimaksud yaitu untuk menutup segala aurat yang dari ujung atas sampai dada. Kemudian hadis selanjutnya. Wa an Jabirin, dan dari Jabir radhiyallahu anhu annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza kana, apabila ada saubun pakaian wasian yang luas, wasian yang lebar, faltahif, maka berselimutlah bihi dengannya, yakni yaitu fis sholati, saat melaksanakan sholat, walil muslimin, dan dari imam muslim, fahallif, maka silangkanlah, baina tarafaihi, di antara dua ujungnya, wa ingkana, dan jika ada, dayyikon, sempit kainnya, fattaris, maka sarongkanlah bihi dengannya, muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini menjelaskan, jika tadi berkaitan dengan seorang perempuan, maka hadis ini berkaitan dengan seorang laki-laki. Yakni kata Nabi, apabila seseorang itu memiliki satu kain atau satu baju, kemudian ternyata luas, Pak, besar, lebar, maka berselimutlah dia di waktu melaksanakan sholat. Apa sih yang dimaksud berselimutlah? Mosok kerukupan, ngoten? Tidak. Ternyata maksud hadis ini berselimutlah adalah menutup seluruh bagian aurat. Jadi kalau dalam keadaan sholat, Pak, kita punya kain. Waktu itu rata-rata kain sahabat itu hanya satu, mungkin yang sedikit kaya itu dua, dan seterusnya. Nah, kalau punya kain yang besar, lebar, maka berselimutlah. Artinya menutup bagian pundak sampai bawah, minim di bawah dengkul. Nah, ya. Jadi menutup bagian pundak sampai bawah. Itu jika kainnya besar. Lantas bagaimana jika kainnya sempit? Nah, karena kainnya sempit, kecil, maka kata Nabi, jadikanlah dia sebagai sarung. Yang dimaksud sarung itu yakni hanya menutupi bagian bawah saja. Dari mana? Dari pusar sampai bawah dengkul. Jadi dari udel nih, Pak, ya. Ini adalah auratnya laki-laki. Jadi ketika sholat, karena benar-benar tidak ada kain, Pak. Nah, benar-benar tidak ada kain, maka gunakan kain yang ada itu untuk menutupi bagian bawah. Nah, jadi dari perut pusar, kemudian sampai di bawah
dengkul. Karena ini adalah auratnya seorang laki-laki. Lantas bagaimana yang dimaksud bahwa harus dari punggung atau pundak ini bahu sampai bawah? Karena jika kain itu besar, gunakan sampai atas. Berarti ini simbol keutamaan di dalam sholat. Ada tindak sopan santunnya di dalam sholat. Walaupun sebenarnya panjenengan nutupi tok dari udel sampai dengkul ini boleh-boleh saja. Jadi jenengan sewarungan ngoten nggih Pak, umpama saat ini kemudian nutupi ke pundi dari pusar kemudian dengkul langsung Allahu Akbar. Ya boleh, tapi kira-kira etis atau tidak. Wong kita saja nemui pejabat, menemui orang-orang penting harus berpakaian rapi, harus berpakaian hebat, berkerukut, dan bahkan luar biasa harganya. Namun ketika menghadap Allah, masa ya seperti itu. Makanya lebih utamanya kata Nabi, jika sholat tutupilah semuanya, sehingga dari sini sampai ke bawah itu jauh lebih baik. Kalaupun tidak benar-benar tidak punya Pak jenengan, ya udah silakan untuk nutupi bawahnya saja, udel sampai dengkul. Oke, dari sini saged dipahami. Saged nggih. Nggih, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Akhiran, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum.